Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Di pertemuan sebelumnya, hanya nomor 2 yang pernah mengejar, bahkan mencoba untuk menangkap bayangan hitam. Namun sekarang hampir semua orang termasuk Xiaoyan juga telah melihatnya secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa divisi pengendali kehidupan semakin sering muncul. Melihat nomor 6 tidak hadir dalam pertemuan, hati Xiaoyan tidak bisa untuk tidak merasa cemas. Dia merasa alasan ketidakhadirannya mungkin karena dia sudah pergi ke wilayah Sensi. Dan mungkin saat ini dia sedang berada di medan perang. Nomor 7 mengatakan bahwa dia pernah memarahi sosok bayangan hitam dan perkataannya tidak terbukti. Dan memberitahu semua orang bahwa tidak perlu terlalu khawatir. Bayangan hitam ini hanya menggunakan kata-kata untuk mengganggu keadaan pikiran. Jika tidak terpengaruh, maka tidak ada artinya. Bisa dianggap kata-kata nomor 7 itu membuat Xiaoyan menjadi lebih tenang. Pada saat nomor 8 berbicara, Xiaoyan mendengarkannya dengan serius. Bagaimanapun nomor 8 lah yang banyak mengetahui tentang organisasi pengendali kehidupan ini. Dia mengatakan bahwa sosok bayangan hitam melakukannya hanya sebagai permainan bagi mereka. Dan dunia hanyalah drama bagi mereka. Lebih tepatnya mereka suka mempermainkan pikiran. Mendengar ini Xiaoyan sedikit terkejut dan memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan bayangan hitam lagi. Pada saat gilirannya yang berbicara, Xiaoyan juga mengatakan pernah bertemu sosok bayangan hitam. Namun Xiaoyan tidak menyebutkan harga yang disebutkan oleh bayangan hitam seperti mereka. Karena itu tidak hanya terkait dengan perbaikan penghalang dunia di dunia iblis kuno, tetapi menyangkut keberadaan pagoda emas juga. Xiaoyan bisa memperbaiki penghalang dunia berkat daun pohon dunia, yang mana terletak di dalam pagoda emas. Di depan Xiaoyan, tak satu pun dari sosok-sosok biru ini yang lemah. Awalnya Xiaoyan berpikir bahwa kekuatan nomor 7 dan 8 mungkin sedikit lebih rendah dari sosok lainnya di alam dewa kekacauan. Sekarang dia meyakini bahwa tampaknya kekuatan mereka juga tidak terbayangkan. Oleh karena itu setiap kali pertemuan di alam dewa kekacauan, selalu ada kemungkinan kecil bahwa keberadaan pagoda emas akan terungkap. Jadi Xiaoyan harus berusaha sebisa mungkin untuk tidak mengekspos pagoda emas. Dia harus menghindari pagoda emas terdeteksi oleh siapapun. Ini juga merupakan benda yang selama ini dicari oleh raja di alam dewa kekacauan. Xiaoyan harus menghindari mengatakan apapun yang menyangkut pagoda emas di alam dewa kekacauan. Sanlao pernah memberitahunya bahwa keberadaan pagoda emas adalah rahasia. Itu hanya dapat dieksplorasi dengan kekuatannya sendiri ketika dia sudah cukup kuat. Meskipun aku tidak tahu bagaimana Susang mendapatkan pagoda ini, namun keberadaan pagoda emas ini telah menyebabkan raja di alam dewa kekacauan mencarinya kemana-mana. Ini pasti variabel yang ditinggalkan oleh Susang, gumam Xiaoyan. Fungsi dari pagoda emas ini bahkan melampaui imajinasi Xiaoyan. Kekuatannya juga sebenarnya dapat dilihat dari kekuatan jiwanya, dan itu memiliki hubungan yang tak terhindarkan dengan pagoda emas. Xiaoyan memupuk kekuatan jiwanya dan dapat berevolusi menjadi ranah seni bela diri dengan melahap makhluk spiritual dunia. Peran sebenarnya dari pagoda emas di dalam tubuh Xiaoyan adalah untuk mengontrol dan menyeimbangkan makhluk spiritual langit dan bumi. Ini dapat membiarkan mereka ada di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan juga berpikir, apakah mungkin fungsi pagoda emas juga merupakan untuk memeriksa dan menyeimbangkan dunia? Namun Xiaoyan tidak yakin untuk spekulasi ini, karena dia masih belum mencapai tahap di mana dia dapat benar-benar menjelajahi rahasia di dalam pagoda emas. Meskipun pagoda emas ini telah dimodifikasi oleh Susang, tapi fungsinya tidak ada hubungannya dengan bagian di dalam pagoda. Segala sesuatu di dalam pagoda emas ini membuka jalan bagi Xiaoyan untuk menjadi yang terkuat secepat mungkin. Tanpa adanya pagoda emas, kultivasi Xiaoyan tidak mungkin akan secepat ini. Meskipun tidak bisa mengendalikan kekuatan objek ilahi seperti jantung api dan inti guntur, namun peran pagoda emas jauh di luar imajinasi Xiaoyan. Jadi sekarang dia perlu menyembunyikan keberadaannya. Bahkan jika nomor 4 mencoba untuk mengejarnya,
dia bisa saja langsung memasukinya untuk melintasi dunia, sehingga akan sungguh merepotkan bagi nomor 4 untuk mengejarnya. Terlebih lagi jika nomor 4 benar-benar menepati apa yang dikatakannya, maka Xiaoyan bisa mempermainkan rencananya. Pada saat ini setelah mendengar penjelasan dari nomor 8, Xiaoyan akhirnya memahami bahwa divisi pengendali kehidupan ini suka mempermainkan pikiran orang lain. Dan mereka juga tidak mempermainkan orang biasa, melainkan yang terkuat. Atau mereka yang mungkin menjadi yang terkuat di masa depan seperti Xiaoyan yang menjadi targetnya. Apa yang dikatakan oleh nomor 7 memang benar. Mereka tidak mengambil tindakan secara langsung, tetapi menggunakan kata-kata dan cara lain untuk menggoda orang lain dan mencapai tujuan mereka. Setelah jeda beberapa saat, Xiaoyan mengucapkan beberapa patah kata lagi dengan singkat. Dia merasa tidak perlu berbicara lebih banyak. Tentu saja dia merasa tidak bisa berkata lebih banyak lagi. Sebelumnya Xiaoyan pernah berkonfrontasi dengan Suqian Taiyi dan dia membuat beberapa kebohongan. Untungnya semua sosok biru ini mengetahuinya dan dapat memahaminya. Pertemuan ini hampir semuanya membahas bayangan hitam yang disebut organisasi pengendali kehidupan. Adapun perlakuan Xiaoyan terhadap organisasi misterius itu, dia tidak terlalu memikirkannya lagi. Pada akhirnya diskusi tentang sosok bayangan hitam berakhir, dan tidak ada yang bisa memberikan kesimpulan yang pasti. Setelah hening beberapa saat, nomor 4 mulai bertanya, 9, apakah ramuan yang kupesan untuk dimurnikan belum berhasil dimurnikan? Kata si nomor 4, pil 9 naga sejati belum selesai dimurnikan. Masih perlu waktu lagi. Xiaoyan sangat berhati-hati saat menghadapinya. Setelah menguji Xiaoyan, sepertinya nomor 4 tidak ingin terlalu banyak bertanya lagi. Jika dia terus menekan Xiaoyan, itu pasti akan membuat Xiaoyan merasa bosan. Nomor 4 sangat mengenal laki-laki dengan sangat baik dan tahu cara menanganinya dengan benar. Yuyan hanyalah klon dari nomor 4, dan Xiaoyan belum pernah benar-benar bertemu dengan wujud aslinya. Jika apa yang dikatakan nomor 4 itu benar, aku khawatir tidak lama lagi aku akan melihatnya. Xiaoyan tiba-tiba berkeringat dingin saat memikirkan hal ini. Jika sesuatu benar-benar terjadi di dunia iblis kuno, mungkin Xiaoyan masih bisa menyembunyikannya. Tetapi jika itu terjadi di dunia sensi, dia tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi. Bagaimanapun semua istrinya berada di sini, dan bahkan ada Ratu Kuil kuno juga. Dunia sensi sangat besar, apalagi ada jimat giok yang dapat menyembunyikan aura. Bahkan jika nomor 4 datang ke sensi, seharusnya dia tidak dapat menemukanku dalam waktu singkat kan? Saat ini Xiaoyan hanya bisa menghibur dirinya sendiri. Dia merasa tidak mudah bagi nomor 4 untuk memasuki sensi. Tetapi dia tahu bahwa kekuatan monster-monster tua ini berada jauh di atasnya. Meskipun membutuhkan energi untuk melakukan perjalanan keliling dunia, tetapi itu tidak terlalu sulit bagi mereka untuk melakukannya. Bahkan jika Xiaoyan menggunakan jimat giok untuk menyembunyikan auranya, mungkin Yuyan sudah meninggalkan jejak selama kontak dengannya sebelumnya. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, akan sulit baginya untuk menyadarinya. Kegilaan nomor 4 membuat Xiaoyan ketakutan, dan ada perasaan samar di dalam hatinya. Perasaan ini sepertinya memberitahu Xiaoyan bahwa dia tidak boleh membiarkan nomor 4 berhasil melakukan kultivasi gandanya. Kalau tidak, dia tidak tahu dampak apa yang akan dihadapinya. Pada saat ini di antara semua komisi pemurnian pil obat yang diterima oleh Xiaoyan, dia telah menyelesaikannya kecuali dari nomor 4 dan nomor 6. Pil pencair darah 9 putaran yang dipercayakan oleh nomor 5 juga telah diselesaikannya. Sebelumnya Xiaoyan bekerja sama dengan nomor 7 untuk memurnikan 3 ramuan obat, yaitu pil Dewa Changhai, pil tubuh dewa dan iblis, serta pil pengembalian mimpi. Pemurnian ketiga pil ini juga memberikan manfaat bagi Xiaoyan, sehingga kekuatannya mampu menerobos keabadian Kaisar langkah ke-9. Hanya saja dari ketiga jenis pil tersebut, Xiaoyan hanya memiliki bahan obat terbesar untuk pil tubuh dewa dan iblis. Adapun pil pengembalian mimpi, dia tidak bisa membuatnya lebih banyak karena bahannya yang sangat langka. Jadi Xiaoyan hanya bisa memurnikannya sedikit, dan dia juga menghabiskan banyak upaya untuk menyempurnakannya dengan sukses. Efek ramuan ini dapat membuat orang yang menelannya memasuki sebuah fantasi dengan merasakan perasaan yang sangat nyata. Tujuan pil ini adalah untuk sebagian orang yang mengalami hambatan dalam kekuatannya, atau yang tidak mampu memahaminya, yang mana hal itu dikarenakan pikirannya terjebak di dalam ingatan tertentu, atau mungkin tidak ingin mengingat adegan yang tidak diinginkannya, sehingga mereka dapat mengubah nasibnya dengan melawan rintangan di dalam mimpinya. Sekalipun kegunaannya tidak terlalu banyak, tetapi sebagian besar pembeli dari pil ini sebenarnya mereka yang masih bertahan hidup sejak zaman kuno. Bagaimanapun mereka sudah menjadi eksistensi yang kesepian di antara semua makhluk hidup. Selain diri mereka sendiri,
Hanya ada sedikit teman dan kerabat yang dapat bertahan dalam sungai waktu yang panjang, sehingga mereka dapat mengubah impian mereka dan merasakan pelukan masa kecil. Mereka juga dapat merasakan kehangatan untuk diri mereka sendiri, dan ini sudah dianggap mempunyai nilai yang tinggi. Nomor 9, aku punya komisi untuk memurnikan pil. Bisakah aku mempercayakannya kepadamu? Ucap nomor 8. Tentu saja. Ngomong-ngomong, terima kasih telah membantu menggunakan armor energi api sebelumnya. Ucap Xiaoyan menyetujuinya. Bagaimanapun kemampuan nomor 7 dan nomor 8 sangat membantunya. Yang terbaik adalah menjalin hubungan baik dengan mereka. Dengan keterampilan alkimia Xiaoyan yang luar biasa, mereka cukup puas dengan hasilnya. Dengan cara ini, ketika Xiaoyan membutuhkan bantuan di masa depan, maka pihak lain tidak mungkin menolaknya. 9. Aku juga punya pil yang perlu kupercayakan. Setelah jeda singkat, nomor 4 berbicara lagi. Dia jelas telah menebak alasan mengapa Xiaoyan tidak menyempurnakan pil 9 naga sejati untuk anak yang lama. Dan Xiaoyan mungkin tidak akan pernah memurnikannya. Namun meski begitu, Yuyan tidak akan pernah melepaskan Xiaoyan dengan mudah. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.